teman-teman, perkenalkan saya Fatail Arham dengan NIM 1230401 dari Prodi HES, mata kuliah Hukum Acara Pidana, Institut Agama Islam Pontianak. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan mengenai satu materi, yaitu peradilan koneksitas. Apa sih peradilan koneksitas itu? Peradilan koneksitas adalah suatu sistem hukum khusus yang terjadi ketika adanya suatu tindak pidana yang melibatkan dua yurisdiksi peradilan yang berbeda, yaitu peradilan umum atau sipil dan peradilan militer. Jadi singkatnya begini, ketika ada tersangka yang melakukan suatu tindak pidana dan tersangkanya itu dari pihak militer serta umum melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama, maka mereka diadili di peradilan koneksitas. Apa sih tujuan dari peradilan koneksitas itu? Maksudnya apa sih efek dari peradilan koneksitas gitu kan? Jadi yang pertama itu menciptakan efisien. Jadi karena tindak pidana ini melibatkan dari dua institusi yang berbeda, daripada diadili di masing-masing peradilan yang justru memakan banyak waktu, tenaga, dan juga pikiran, jadi lebih efisien jika dilakukan secara bersama-sama, yaitu di peradilan koneksitas ini. Kemudian yang kedua, menjamin keadilan. Jadi memastikan semua pihak itu terlibat, tidak hanya satu pihak. Di peradilan koneksitas ini tentu saja melibatkan dari kedua belah pihak, maupun dari pihak peradilan umum atau peradilan militer. Kemudian yang ketiga, menjaga integrasi antar institusi. Jadi peradilan ini dapat bekerja sama dalam menuntaskan suatu perkara. Bagaimana proses persidangan koneksitas ini? Yang pertama itu dari prosesnya ada melakukan penyidikan bersama. Penyidikan ini dilakukan dibentuk sebuah anggota penyidik dari pihak umum atau Polri dan juga pihak militer. Proses yang kedua adalah penetapan yurisdiksi. Jadi kita akan ditentukan diadili di persidangan yang mana, apakah di persidangan umum ataupun persidangan militer. Itu semua tergantung dari pihak mana yang lebih dirugikan dalam kasus tindak pidana tersebut. Jika tindak pidana tersebut menghasilkan kerugian di pihak umum yang paling banyak, maka diadili di persidangan umum. Jika efeknya lebih banyak di pihak militer, maka diadili di persidangan militer. Kemudian proses yang terakhir yaitu persidangan. Di persidangan ini pun tentu melibatkan dari dua institusi tersebut tentunya kan. Dalam persidangan itu juga diambil hakim-hakim dari masing-masing institusi tersebut. Biasanya susunan majelis hakim dalam persidangan koneksitas tersebut adalah sekurang-kurangnya 3 orang hakim. Komposisinya juga bisa bervariasi tergantung di mana tersangka itu diadili. Tadi kan saya bilang bahwasanya sekurang-kurangnya adalah 3 hakim. Jadi jika tersangka tersebut diadili di peradilan umum, maka hakim dari peradilan umum dibutuhkan 2 hakim. Kemudian salah satunya dari peradilan militer. Begitu juga sebaliknya, jika diadili di peradilan militer, maka hakim dari peradilan militer itu dibutuhkan 2 hakim dan salah satunya dari peradilan umum. Jadi intinya begini, kita bayangkan peradilan koneksitas itu adalah satu jembatan yang menghubungkan 2 pulau, yaitu peradilan militer dan peradilan umum, yang menghubungkan peradilan itu dan dalam menyelesaikan satu kasus tindak pidana. Ini adalah sebuah mekanisme hukum yang dirancang untuk menciptakan suatu sistem yang lebih efisien, yang lebih adil dan lebih tertata, tidak sistem yang berdiri sendiri-sendiri. Teman, mungkin itu saja penjelasan singkat saya mengenai materi persidangan koneksitas. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.